video kali ini kita akan lihat bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari sebuah data, ya, dari banyak data ini dengan menggunakan. Untuk tahap pertama kita akan tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan range. Untuk nilai maksimum itu kita bisa gunakan fungsinya di sini adalah max. Lalu kita blok semua data. Oke, jadi diperoleh nilai maksimum di sini 95. Kemudian kita tentukan nilai minimum. Fungsinya min. Ya, lalu diblok semua datanya di sini lagi. Dan diperoleh nilai minimum 25. Selanjutnya itu kita akan tentukan itu adalah range atau interval datanya, itu diperoleh dari data tertinggi atau data maksimum dikurang dengan data minimum. Nah, di sini sudah diperoleh maksimumnya 95, minimumnya 25 dan range-nya 70. Langkah berikutnya itu kita akan cari banyaknya kelas. Oke. Untuk mencari banyak kelas kita gunakan aturan Sturges. Nah, banyak kelas kita lambangkan dengan K di sini ya. Banyak kelas K. Nah, bisa gunakan rumus 1 ditambah 3,322 dikali log. Nah, logaritma dari banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data pada contoh data ini adalah 80. Nah, di sini kelasnya itu banyak kelasnya ada 7,322. Nah, biasanya ini boleh dibulatkan ke atas dan boleh dibulatkan ke bawah, tapi paling sering itu dibulatkan ke atas. Untuk 7,322 itu pembulatan ke atas, maka diperoleh ini 8. Jadi banyak kelas kita ada 8. Nah, berikutnya untuk banyak kelas ya, yang tadi itu 8, sekarang panjang kelas. Oke, panjang kelas atau interval. Nah, di sini itu adalah menyangkut dengan range-nya. Jadi di sini kita peroleh dari pembagian range dibagi dengan banyaknya kelas. 8,75. Nah, sama di sini kita lakukan pembulatannya, pembulatan ke atas, maka diperoleh ini 9. Berikutnya akan dibikin tabel distribusi frekuensinya. Nah, bisa kita bikin format tabel sederhananya ya, interval atau panjang kelasnya itu batas bawah dan batas atas, kemudian frekuensi. Nah, di sini diketahui tadi nilai minimumnya 25, berarti batas bawah paling awal itu 25. Kemudian jumlah kelasnya ada 8. Nah, ini ada 8 kelas ke bawah. Kemudian intervalnya 9, berarti dari 25 di kelas berikutnya adalah itu 25 tambah 9, jadi 34. Nah, ini biar lebih gampang kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, untuk di sampingnya batas atasnya ya kita lihat, karena di sini 34 berarti angka sebelumnya adalah 33, kemudian di sini adalah 42 karena angka sebelum dari batas bawah di kelas berikutnya ini adalah 43. Lalu ini kita bisa tarik ke bawah dan diperoleh itu batas atas untuk masing-masing kelasnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya nilai maksimum pasti masuk ke dalam kelas ini dan nilai minimum juga masuk pada kelas tersebut. Kemudian untuk menentukan frekuensinya kita tidak harus menghitung satu persatu, kita bisa gunakan fungsi itu fungsi frekuensi ya. Yang pertama silahkan diblok dulu semua bagian ini, kemudian kita tulis sama dengan ini rumusnya, frekuensi buka kurung, lalu diblok tempat data tadi semuanya. Oke, kemudian titik koma,
Nah, lalu kita ambil batas atas ini sebagai pembatas frekuensinya. Nah, lalu kita tutup kurung. Nah, lalu pada keyboard itu ditekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Nah, sekarang frekuensi untuk masing-masing datanya sudah terlihat. Nah, itulah cara untuk buat tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan menggunakan Microsoft Excel.